ketika mengundang misalnya ustadz atau ustazah, hampir permasalahan yang selalu mereka bahas di majelis taklim itu adalah masih seputar masalah ibadah. Padahal menurut saya sebagai peneliti bahwa materi materi ibadah itu memang sangat penting. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah materi-materi masalah muamalah atau masalah hubungan interaksi antara satu manusia satu dengan yang lain dalam kehidupan. Di antaranya yang saya anggap penting itu adalah tentang harmoni dalam berumah tangga. Karena kadang misalnya di majelis taklim itu Pak Prof, sangat jarang saya temui sebagai peneliti, sangat jarang saya temui materi-materi yang disajikan itu adalah materi tentang misalnya tentang pernikahan dini, tentang kekerasan keluarga, tentang bagaimana membina ketahanan keluarga dan seterusnya. Hampir jadi itu sebenarnya yang menyebabkan walaupun sebenarnya besar jumlah majelis taklim di Kabupaten Sidrap itu sampai mencapai 338 jumlah majelis taklim, tapi karena tingkat kelemahannya itu ya di situ sistemnya, karena masih dikelola belum secara profesional. Mungkin nanti ini yang saya tawarkan juga di disertasi ini Pak Prof, adalah saya ingin menawarkan kurikulum yang bisa nanti dijadikan sebagai bahan materi terhadap majelis taklim itu, sehingga Kalau begitu coba, itu yang saya mau cari. Coba kemukakan konsep yang akan Anda tawarkan. Coba, itu yang perlu saya ketahui, karena sepertinya saya belum temukan di sini. Karena itu ya silakan digambarkan konsep yang Anda akan tawarkan kepada majelis taklim yang bisa memperkuat ketahanan keluarga itu. Coba. Baik Pak Prof, ya, tapi ada sebenarnya di disertasi saya sertakan materi tentang materi-materi yang akan disajikan. Jadi Ya, silakan. nanti itu Pak Prof, saya ingin membuat satu bentuk, apakah dalam bentuk kurikulum itu, jadi misalnya di pertemuan pertama, misalnya di pertemuan pertama majelis taklim itu membahas tentang misalnya ibadah. Ibadah itu meliputi misalnya perkara bab 1 tohara, meliputi cara mandi, cara berwudu dan seterusnya. Kemudian setelah itu berpindah lagi ke persoalan masalah sholat. Ya, jadi sholat itu meliputi misalnya rukunnya, syarat-syarat sahnya dan seterusnya. Kemudian setelah selesai masalah ibadah, mungkin kita lagi mencari ustadz atau misalnya pemateri yang kualifikasi keilmuannya, misalnya masalah muamalah. Misalnya masalah muamalah itu diantaranya seperti pernikahan. Ya, pernikahan dalam usia begini, jadi pengurus majelis taklim itu harus juga selektif memilih dan mencari penceramah. Misalnya, si A misalnya, kita lihat, ternyata dia kualifikasi keilmuannya, misalnya di bidang syariah, jurusan ahwalus sasiyah, tentang hukum-hukum keluarga. Maka itu sangat menarik untuk kita jadikan sebagai pemateri untuk membahas materi tentang keluarga. Kemudian begitu seterusnya Pak Prof. Ya, jadi memang itu perlu ada sebuah sistem dan perlu digambarkan sebetulnya bagaimana strategi kehidupan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya memang harus ada
ada yang pertama itu yang harus digambarkan bagaimana strategi kehidupan manusia. Jadi konsep kehidupan, ya konsep kehidupan manusia. Lalu apa strateginya? Apa landasannya? Apa tujuannya? Mengapa kita harus membangun rumah tangga? Mengapa harus membangun keluarga menjadi sebuah keluarga besar? Ya, hubungan antara satu dengan yang lain menjadi keluarga besar. Ya, dan harus selalu kita landasannya yang pertama harus dikuatkan ialah uh, iman. Kalau kita mau konsep kehidupan yang pertama kita harus lihat itu kita yang pertama adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi sesungguhnya manusia itu yang pertama yang harus dia harus bersyukur, tapi bagaimana dia bersyukur? Nah, kalau dia bersyukur maka yang pertama dia wujudkan dalam bersyukur itu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian melaksanakan tugas beribadah dan tugas beramal soleh. Sebetulnya dalam kehidupan ini hanya dua yang kita harus lakukan ialah ibadah dan amal soleh. Ya, tidak ada yang lain kecuali itu. Aktivitas selain ibadah adalah amal soleh. Ya, nah itu ibadah sudah jelas, amal soleh juga jelas. Sehingga walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu kan Allah membentangkan jalannya dengan jalan yang baik. Nah, Allah menunjukkan karena orang yang baik itu ditunjukkan jalan. Ya, saya kira itu. Kemudian saya melihat bahwa ya di sini digambarkan dalam disertasi ini bagaimana kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Ya, itu tadi yang saya ingin tekankan. Di sini berakhlak kepada Allah. Bagaimana berakhlak kepada Allah? Ini juga tidak terarah di disertasi kita ini. Baru saya tidak terarah. Kalau kita mau mengatakan bagaimana berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah itu yang pertama beriman. Yang kedua beribadah kepadanya. Yang ketiga ialah taat. Yang keempat bersyukur. Yang kelima bertakwa. Nah itu. Kemudian tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu ya pasrah, tinggal mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan konsep. Konsep menjadi tujuan kehidupan kita. Kehidupan kita adalah bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana bertakwa kepada Allah? Beribadah dan beramal soleh. Beribadah itu la'allakum tattaqun. Semua la'allakum tattaqun, ibadah yang ditunjuk itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian ada puasa ini la'allakum tattaqun. Nah, dan sebagainya. Nah, itu kemudian bagaimana berakhlak kepada Nabi. Itu juga berakhlak kepada Nabi itu kita beriman. Yang kedua berittiba. Yang ketiga taat. Ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Karena ada ayatnya. Atiullah wa atiur rasulah. Ya. Jadi taat kepada itu. Jadi taat kepada Nabi, taat kepada Rasul. Kemudian bagaimana dengan pemimpin? Pemimpin yang ditaati adalah pemimpin yang taat kepada Allah. Kalau dia durhaka kepada Allah, tidak perlu kita taat. Iya. Apalagi kalau tidak sesuai perintah Allah dengan perintahnya, ya, tidak bisa ditaati. Iya, nah itu. Iya, itu kadang-kadang juga muncul itu.
muncul kalau tidak bersamaan pemerintah Muhammadiyah, dia bilang Muhammadiyah tidak taat pemerintah. Ya, kalau saya jawabannya adalah karena Muhammadiyah taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau mengenai ibadah itu hanya taat kepada Allah dan Rasul. Itu tidak taat kemana-mana. Ya, nah, itu jadi ibadah tidak boleh dimain-maini. Arahnya ketaatan itu taatnya kepada Allah. Ya, Muhammadiyah itu taat kepada pemerintah, bayar pajak, bayar apa distribusi. Itu ketaatan kepada pemerintah itu. Nah, itu wajib taat, bayar pajak. Nah, ya, kalau ibadah taat kepada Allah. Nah, itu. Ya. Nah, jadi akhlak kepada pemerintah seperti itu juga. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang lain. Ini masih perlu apa namanya? Ya bagaimana itu? Sebetulnya ada buku saya mengenai akhlak itu ya. Akhlak kemana-mana itu sudah ada di situ. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada ada. Ya, ya. Jadi saudara ya. Ada juga saya lihat itu akhlak kepada orang tua, guru, ya, tetapi itu bukan hadis yang jadi landasan, tetapi hanya apa itu kata-kata hikmah, ya, kata hikmah. Ya, kita ambil yang kita cari bagaimana hadis yang menunjukkan bahwa kita harus berakhlak kepada guru, ya. Akhlak kepada orang tua, guru juga itu hampir sama dengan orang tua. Nah, guru juga hampir sama dengan rasul. Al ulama warasatul anbiya. Ya, guru itu ustaz adalah al ulama, katakanlah al ulama warasatul anbiya. Jadi itu bisa juga ke situ. Daripada itu tadi itu yang ditulis di sini adalah ya di halaman mana itu ya berdirilah dan hormatilah gurumu. Oh berarti iya bisa mungkin saya iya ganti di situ kata-kata Pak hikmah. Prof. Jadi Bisa saya ganti di situ Pak Prof. iya Hadisnya Nabi yang mengatakan man akrama aliman fakada akramani wa man akramani fakada akramallah wa man akramallah fakada pama'wahul. iya iya Barang siapa yang memuliakan orang-orang berilmu atau ulama, berarti dia sama kalau memuliakan aku, kata Nabi. iya Siapa eh, yang memuliakan aku, kata Nabi, sama kalau memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, berarti tempatnya adalah surga. iya Ya, nanti saya ganti itu Pak Prof ya. Makasih iya Pak. Ya. nah, jadi seperti itu kemudian ayat-ayat yang dipakai perlu juga itu diurai-urai penjelasan tafsirnya ya supaya jelas penggunaannya. Siap Pak Prof. Jelas penggunaan ayat itu. Ayat ini ditempatkan di sini karena memang ada posisinya. Tetapi menempatkan berposisi ayat itu karena keterangan yang kita berikan. Ada keterangan, ada penjelasan, ya sehingga kita mengatakan bahwa sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian sesudah itu lalu dijelaskan lagi sehingga ada hubungannya dengan berikutnya. Jadi ada munasabah ayat antara ayat dengan pernyataan kita. Nah, ada ini beberapa ayat langsung berurutan saja semua ayat-ayat lalu tidak ada sama sekali penjelasan. Ya, hanya langsung terjemahan. Di halaman 56 itu berderet ayat sampai kepada halaman 58. Ya, langsung saja ayat terjemah, tidak ada keterangan. Ya, ia menjelaskan bahwa ayat ini memang patut ditempatkan di sini. Ya, ya begitu dalam menulis. Ya, karena ini mau doktor, jadi
Ah, Ya, Pak Prof. Ya. kemudian masih ada juga kesalahan-kesalahan mengenai apa itu penulisan. Penulisan alinea baru ya tentu konsisten masuk ya baris pertamanya masuk pertamanya itu dia agak ke dalam. Nah, ada yang lurus-lurus saja ya. Jadi saya harap agar betul-betul di apa namanya bagaimana konsep pembinaan yang ditawarkan kepada majelis taklim ya sehingga rumah tangga muslim yang ada di Sidrap itu tidak berantakan seperti itu. Kan berantakan namanya itu kalau 800 lebih 800 itu 1 bulan. Wah, ramai rumah tangganya berantakan. Padahal yang kita harapkan bagaimana rumah tangga itu bertahan menjadi rumah tangga sakinah, rumah tangga bahagia, bukan rumah tangga sakitnya dan bukan rumah tangga bahaya. Itu bahagia dan sakinah yang kita harapkan untuk tumbuh dan itulah nanti akan melahirkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau Muhammadiyah itu arahnya bagaimana membangun rumah tangga sakinah yang tersebar dalam masyarakat lalu melahirkan masyarakat marhamah lalu menjadi baldah thayyibah. Baldah thayyibah itulah yang menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, saya tidak tahu kapan kita capai kalau kondisi kehidupan masyarakat sekarang seperti sekarang ini ya agak jauh sepertinya. Ya, ini kita harus bangun bersama-sama. Semuanya, ya semua komponen umat dan bangsa harus bersama-sama membangun seperti itu. Ya, saya kira seperti itulah. Ya, ya. Terima kasih. Perlu dipertegas konsepnya pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan kan tidak tergambar itu. Jadi tadi itu langsung saya kesimpulan, saya mau melihat gambaran apa konsep yang ditawarkan belum kelihatan. Ya, Iya. saya kira terima Iya, kasih. makasih banyak Prof. Sekalian Prof, tapi saya mau titip ini Pak Rektor UNEM kalau bisa didorong-dorong lagi supaya maju seminar hasil. Unimen, Ya. rektornya Unimen. Unimen. Iya. Oh iya, iya saya apa namanya? Ini didorong Ya, dari atas. saya Prof. pembimbingnya. Nah, Iya, iya. belum menghadapi lah. Ya itu, mau didorong-dorong itu Prof. Angkatannya Pak Samsudin. Iya, Iya. saya kasih tahu Ya, selanjutnya kita ke karena ya, tidak apa-apa jadi rektor karena mau juga doktor itu, saya bilang. iya, jadi harus didorong. Ya. Oke, selanjutnya kita ke penguji berikutnya. Kita ke Pak Dr. Kiai Haji Nasri Hamang. Pada Pak Kiai Nasri, disilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia para pembimbing dan penguji terkhusus Prof. Pendus Adinda Samsudin. Ya, jadi dalam pandangan saya itu judul yang dimulai dengan kata sistem itu menjadi absurd, menjadi bias itu arahnya itu dengan kata sistem. Memang jadi hampir saya tidak pernah memang dalam sekian lama tidak pernah saya menyaksikan ada judul tesis disertasi yang dimulai dengan sistem. Karena sistem itu dalam dunia ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan, satu keseluruhan
Jadi semua aspek yang berkaitan dengan objek itu harus dibahas semua. Makanya adalah sub-subsistem. Pak Prof. Ambo tadi menyebut ada jelas landasannya, apa strateginya, apa pendekatannya, apa metodenya, apa modelnya. Itu konsekuensi atau muatan kandungan dari kata sistem. Jadi bukan sekedar metode. Memang dalam arti sempitnya itu metode, tapi dalam arti luasnya itu seperti itu tadi, sistem. Ya, jadi dan juga setelah dikaitkan mau dikoneksikan dengan kesimpulannya, memang tidak ada sistem di situ di kesimpulan. Tidak ada sistem. Kesimpulan pertama itu adalah realitas, yang kedua potensi majelis taklim di sidrap, yang ketiga langkah-langkah. Nah, ini juga kata langkah-langkah ini biasanya sudah tidak banyak dipakai di tingkat S2 apalagi S3. Ya, kita cari kata yang semakna dengan itu, tapi langkah-langkah terlalu rendahan kedengaran. Langkah-langkah Iya Pak Kiai. disertasi menurut pengalaman kita ini saja ya. Iya Pak Kiai. Dari segi substansi ya sama saja, tapi langkah-langkah ya. Jadi saya tawarkan saja itu dua. Jadi judulnya itu memang ada umum saja, judulnya singkat. Misalnya tidak ada embel-embel di depannya. Bisa misalnya pemberdayaan majelis taklim dan penguatan ketahanan. Nanti di rumusan masalah muncul misalnya apa itu yang mau diisikan. Apakah model atau strategi atau sistem atau upaya dan sebagainya. Ya, tetapi juga saya tawarkan yang satu itu sistem ganti dengan strategi. Jadi nanti rumusan masalah ketiganya strategi. Nah, pengganti dari kata langkah-langkah. Kesimpulannya nanti juga strategi, bukan langkah-langkah. Jadi strateginya majelis taklim yang diajukan ini saya pahami Haji Samsudin adalah penataan majelis taklim. Itu strateginya, atau supaya profesional. Kan itu strateginya. Strateginya dilakukan dalam dua hal. Dua tekniknya. Atau dua langkahnya di situ. Dari strategi itu dua, yaitu kolaborasi dengan ormas, yaitu Aisyah dan Muslimat. Yang kedua, pengeluasan materi. Itu strateginya. Jadi strateginya penataan. Dalam penataan ada dua, yaitu kerjasama. Kerjasama ini ormas, jadi tiga ormas majelis taklim berkolaborasi dengan Aisyah dan Muslimat. Yang kedua, pengembangan atau pengeluasan materi pengajian pada majelis taklim. Ya, jadi kalau saya dua itu jadi strategi karena kalau sistem agak mengambang. Kalau orang ilmuwan dengar itu sistem, itu tadi apa landasannya, apa asasnya, apa dasarnya, apa itu strateginya, apa langkah-langkahnya, apa metodenya, apa modelnya. Itu kalau sistem begitu. Jadi dari A sampai Z ada itu namanya kalau dipakai kata sistem, apalagi disertasi. Kalau disertasi pasti orang paham itu sistem itu dalam arti luas, bukan dalam arti sempit. Ya, bukan beda kalau kita ceramah tarwih khotbah ya, sistem itu dipahami sebagai metode. Beda ini karena tulisan ilmiah apalagi disertasi. Saya tawarkan begitu. Jadi bagi saya ya kalau saya di apa saja ya kata sistem tidak usah dipakai karena nanti kalau promosi itu
orang awam itu langsung menanggapi. Sebelum Anda promosikan temuan-temuan Anda, orang sudah bisa bayangkan, oh sistem artinya metode, oh begini. Dia pendengar juga, itu audiens tamu juga dia sudah bisa langsung menebak, oh ini. Ya, jadi kalau pakai kata strategi ya masih berpikir apa strateginya ini. Oh ya, penataan organisasi kelembagaan, penataan kelembagaan keorganisasian. Nah, itu lembaganya. Ya, itu tadi ya kerjasama. Yang kedua penguasaan. Ya, kemudian supaya lebih ilmiah lagi kedengaran, kelihatan, terasa, dua ini langkah dari strategi ini masing-masing berikan dalil ya. Iya Pak Prof. Iya, siap. Ini buktinya. Jadi dalilnya itu kerjasama. Saya sarankan surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Kemudian kalau untuk pengeluasan materinya surah Al-Baqarah ayat 151. Nah, kan begitu Nabi ajar umatnya, sahabatnya. Semua aspek hidup diajarkan kepada sahabat. Sehingga sahabat itu bukannya ibadahnya bagus, muamalahnya, politiknya semua, kesehatannya juga bagus. Nah, pernah dengar ada Samsudin, pernah dengar ada ceramah, ada sahabat yang bercerai, sahabat Nabi. Biasa pernah. Sepanjang ini belum pernah Pak. Itulah Nabi menguatkan itu rumah tangganya sahabat karena semua aspek segi diajarkan. Toh, belum toh, saya kayak belum pernah dengar juga. Belum pernah. Ya, hanya bercerai karena cerai mati di medan perang. Bukan karena seperti tadi itu bertengkar, isi drama. Jadi itu anunya ya, itu. Ya, Pak Kiai, siap ya. Tapi Pak Kiai saya mau mengulang tadi itu untuk penguasaan materinya Pak Kiai, itu surah Al-Baqarah ayat berapa tadi Pak Kiai? Ayat 151. Kasih Pak Kiai, siap ya. Kama arsalna fikum Oh rasulan. ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu min ayatihi. Siap ya. Itu balukum malam takunu ta'lamun. Ya, itu ya. Jadi sehingga anunya rumusan masalahnya ya. Rumusan masalahnya itu ya kembali ke situ tadi. Sudah bagus ini. Bagaimana fakta, dua bagaimana potensi majelis taklim, yang ketiga bagaimana strategi. Oh iya Pak Kiai ya. Mana strategi majelis taklim dalam penguatan ketahanan keluarga di Sidinder Lapang. Konek nanti juga nunya. Jadi kesimpulannya nanti itu strategi majelis taklim dalam penguatan ketahanan keluarga menempuh dua langkah. Yaitu pertama, strateginya adalah penataan organisasi dengan penataan kelembagaan, menempuh dua langkah, yaitu satu kerjasama, kolaborasi, dan kedua diri. Jadi ya itu ya. Kemudian ini juga saya lihat di penelitian sebelumnya ini. Penelitian relevan belum ada sih Pak Samsudin ini. Tidak ada jelas di sini. Cuma satu yang tergambar di sini. Jadi cari-cari lagi metode penelitian yang berkait dengan ini. Apa hasil penelitian? Banyak download saja di jurnal. Di jurnalnya Peradilan Agama. Sekali nih jurnal-jurnal di Syariah, Yayen, UIN. Ya, banyak itu jurnal. Yang terkait dengan masalah relevan penelitian sebelumnya Pak Kiai? Perkawinan. Oh iya. Ini.
Kalau bisa usahakan 5 ya. Iya, iya, iya. Itu ini yang ini yang menjadi gambaran bahwa Pak Samsudin itu melakukan penelitian. Yang pertama ada landasan yang dia pernah baca, yaitu penelitian sebelumnya. Yang kedua, melakukan penelitian yang ada berbeda. Ada beda karakter penelitiannya, objek penelitiannya. Nah, itu maksudnya sebenarnya. Ya. Kemudian di tujuan dan kegunaan penelitian, jangan lagi ada sedikit itu kata-kata bercampur. Jadi sudah kalau masuk di sub kegunaan, jangan pakai kata-kata bertujuan. Bilang saja ganti berguna. Kalau judulnya kegunaan, penjelasannya di situ berguna atau dapat diharapkan. Ya, jangan bertujuan. Nah, itu di tujuan dan Saya siap, Pak. kegunaan. Kemudian barangkali apa ya yang terakhir ini ada tadi itu pengalaman saya ini mendengar orang berpidato, orang ahli pakar, saya baca di buku, di televisi atau dengar di medsos. Jadi jangan mengatakan kalau saya dibilang itu angka perceraian di Sidrap signifikan. Kalau signifikan pengalamanku saya itu hal-hal yang terkait dengan positif. Misalnya pertumbuhan ekonomi signifikan, hasil pertanian signifikan. Kalau kejelekan, saya tidak banyak mendengar begitu signifikan. Bilang saja tinggi, jangan bilang signifikan. Karena signifikan itu Betul, Pak. Saya juga baru baru masuk ini Pak Kie, ternyata bahwa kalimat-kalimat signifikan itu memang konotasinya konotasi positif. kemudian ada tambahan di sini. Nanti karena ini memberi sambutan. Itu kalau teman-teman di sarjana umum, ini kan signifikan dari istilah umum, dari luar jurusan agama. Mereka itu jangan menggunakan misalnya sangat signifikan. Signifikan cukup, signifikan. Sudah amat itu, jangan. Sangat signifikan. Ada lagi berpidato sangat-sangat signifikan. Ya, signifikan sudah cukup itu. Sudah cukup ya. Terakhir ini cuma saya kasih ini. Ini Anda punya ini Samsudin, tulisan ini kalau mau berdayakan majelis talim dan berhasil, ini memperkuat argumen Menteri Pendidikan yang dalam apanya nih proposalnya sekarang itu disiapkan apakah mau undang-undang pendidikan itu tidak ada istilah pendidikan agama, pendidikan akhlak dan budaya. Tapi saya baru masih baca di medsos juga, nonton di medsos. Dari dulu rasanya itu memang periode pertama itu Pak Jokowi, kalau tidak salah, apakah Pak Jokowi bilang, apakah atau sebelumnya itu bahwa itu pendidikan agama diajarkan saja di rumah tangga, di masyarakat, jangan di sekolah. Jadi kalau mantap majelis taklim ini bisa-bisa juga memang menjadi alasan untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Di Uzbekistan, Kazakhstan, di sana tidak ada pendidikan agama di sekolah, di rumah tangga. Tapi ada juga manfaatnya karena orang tua pasti rajin sholat, puasa, karena negara menyerahkan kepada rumah tangga. Kalau di sini banyak orang tua tidak sholat karena diserahkan kepada guru.
Jadi ini fakta-fakta ya. Betul Pak Kiai. Ini argumen-argumennya sebagai dokter pendidikan agama Islam. Ya. Karena faktanya seperti itu yang kita hadapi. Ya itu yang kita hadapi. Ya, masih ada yang mau dikomentari, diberikan tanggapan, Pak Samsudin. Untuk sementara ini Pak Kiai insyaallah siap untuk merevisi kembali. Ya, kalau begitu saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke penguji berikutnya, Pak Dr. Abdul Halik. Ya, Pak Dr. Halik, silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Emosi memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Jambose, dan terhormat Bapak Dr. Haji Nasri Hamang, terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Siridang MS, Ibu Profesor Dr. Setiwarda Nafida SMPTI, Saudara Bromo Pendus Al-Mukarram Samsudin yang kami hormati. Menarik apa yang diperbincangkan tadi oleh Dewan Penguji dan Pak Samsudin. Saya melanjutkan dalam konteks ini. Yang pertama adalah Pak Samsudin sebagai Promopedus itu memposisikan Majelis Taklim itu sebagai lembaga dakwah atau sebagai pendidikan non formal. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi sebenarnya ada dua hal yang saya lihat dari keberadaan Majelis Taklim di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama itu tadi bahwa berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia itu memang sudah sangat jelas dikatakan bahwa Majelis Taklim itu diposisikan sebagai lembaga pendidikan non formal. Namun di sisi lain bahwa kenyataan di tengah masyarakat itu bahwa sebenarnya Majelis Taklim juga itu sebagai lembaga keagamaan. Jadi kalau di disertasi saya ini Pak Dokter memang ada balance antara keduanya dari sisi pendidikan non formalnya dan juga sebagai lembaga dakwahnya. Ya. Jadi memang ya tidak boleh lepas dari Majelis Taklim sebagai pendidikan non formal karena Saudara Samsudin menulis disertasi dalam prodi PAI ya. Jadi tidak bisa lepas dari dimensi itu ya. Jadi selalu menggunakan kacamata pendidikan Islam dalam menganalisis Majelis Taklim itu dan termasuk ketahanan keluarga. Jadi itu yang saya kira sangat penting untuk diindahkan karena kalau tidak konsisten menggunakan kacamata atau perspektif pendidikan Islam, nanti pembahasannya itu tidak memberikan dampak yang nyata ya atau kontribusi akademik terhadap khasanah keilmuan pendidikan Islam. Nah, itu yang kita harapkan ini
mengkaji subjek penelitian ini dengan memperkuat perspektif pendidikan Islam. Misalnya tadi salah satu rumusan masalahnya fakta dan realita majelis taklim. Ya, ini membicarakan tentang ya salah satunya potensi majelis taklim. Jadi kalau ditanya tentang potensi majelis taklim, tentu di sini melihat potensi dalam konteks pendidikan. Jadi potensi dalam konteks pendidikan ya berapa ya tadi jumlah lembaganya, kemudian instrukturnya atau materinya, kemudian bagaimana medianya, ya, bagaimana strateginya. Itu selalu kita menggunakan kacamata pendidikan. Kalau menggunakan kacamata dakwah itu beda lagi ceritanya. Jadi supaya dimensi pendidikan Islamnya itu selalu ada core-nya di situ. Nah, jadi itu yang misalnya potensi majelis taklim ini digali tentu dengan melihat majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal. Bagaimana potensinya yang di masyarakat di Sidrap. Tadi disebutkan 224 ya, 229 ya. Majelis taklim yang aktif dengan instruktur narasumber 362. Itu ya luar biasa itu kegiatan majelis taklim. Kemudian tentu kita ingin mencari dimensi potensinya itu ya. Kalau misalnya sekolah itu kita hitung akan ada selalu ikut di situ kurikulumnya, kemudian pengelolanya, kemudian lembaganya dengan infrastruktur yang dia miliki, lalu media yang dia gunakan, sistem manajerialnya seperti apa. Jadi ini potensi-potensi ini yang mungkin bisa lebih diperkaya untuk memetakan bagaimana potensi majelis taklim yang ada di Kabupaten Sidrap. Kemudian yang kedua, ini ya, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga, ya mungkin tadi banyak yang disinggung dalam konteks kesehatan, ketahanan keluarga dalam konteks ekonomi, ketahanan keluarga dalam konteks BKKBN. Ya. Kira-kira kalau ketahanan keluarga dalam konteks pendidikan Islam itu yang mana? Bisa dianalogikan begini Pak Dokter, bahwa konsep ketahanan keluarga misalnya kalau kita lihat dari dimensi pendidikan adalah masih ada kita temui di kalangan masyarakat itu anak-anak yang sebenarnya masih dalam usia pendidikan tapi mereka terputus pendidikannya karena disebabkan salah satu di antaranya itu tadi mungkin karena disebabkan dari keluarga yang broken home akibat dari perceraian misalnya, sehingga anak-anak ini tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikannya. Itu di antara bagian yang saya lihat di penelitian yang kemarin yang saya lakukan Pak Dokter. Ya. Dalam usia pendidikan anaknya mereka terkendala, mereka sebenarnya menjadi korban ya. Anak ini menjadi korban misalnya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena dia terbengkalai kehidupannya akibat dari broken home yang yang mereka hadapi dalam lingkungan keluarganya. Ya. Sehingga ya misalnya tadi indikator ketahanan keluarga itu dilihat dalam konteks ekonomi, yakni keluarga itu bertahan
ketika ekonomi berkecukupan. Dalam konteks kesehatan, ketahanan keluarga itu menjadi kuat kalau pasangannya sehat, baik jasmani maupun rohani. Dari sisi komunikasi, kalau terjadi komunikasi yang intens di dalam lingkungan keluarga. Tadi dari segi keamanan dan kenyamanan ya, kalau tidak ada KDRT ya, nah itu. Nah kira-kira kalau dari sisi pendidikan Islam itu ya, itu core-nya kira-kira indikator ketahanan keluarga dalam konteks pendidikan Islam itu seperti apa? Misalnya ya mungkin adanya ketulusan, keikhlasan, kesabaran, itu bagian juga dalam nilai-nilai pendidikan Islam. Ikhlas, sabar, menerima apa adanya, dan seterusnya. Jadi ini indikator ketahanan keluarga. Karena tadi yang banyak disebut itu gangguan ketahanan keluarga ya. Jadi dimensi negatifnya tentang apa yang menjadi pemicu ya terganggunya ketahanan keluarga. Nah, ini kalau saya dulu perlu diperketat atau diperjelas itu. Apa yang menjadi indikator ketahanan keluarga? Terutama dalam kacamata pendidikan Islam. Ini juga yang saya ingin perjelas ya, Pak Haji. Adakah hubungan itu majelis taklim dengan ketahanan keluarga? Apa ada hubungan? Jangan sampai kita ini meneliti sesuatu yang jauh. Tidak bisa didekatkan hubungannya, tapi jauh hubungannya. Kira-kira di mana hubungannya? Ini perlu dipertajam. Kira-kira bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Dokter. Hubungan antara majelis taklim dengan ketahanan keluarga, ya saya pikir bahwa sebenarnya kedua ini tidak bisa dipisahkan dan mereka saling membutuhkan. Ya, majelis taklim itu sebagai lembaga pendidikan non formal di situ memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara menyeluruh, ya secara menyeluruh tentang bagaimana harmoni membangun harmonisasi hubungan interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karena saya yakin dan percaya bahwa misalnya yang banyak mengikuti pengajian-pengajian di majelis taklim itu Pak, untuk yang sekarang ini kalau di Kabupaten Sidrap itu Pak, itu bukan hanya pengajian majelis taklim itu dihadiri oleh ibu-ibu, tapi sekarang ini sudah bapak-bapaknya juga sudah mulai ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan majelis taklim. Nah, misalnya bapak atau ibu yang memiliki aktivitas di luar, misalnya yang mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan menimba ilmu di tempat lain secara formal, maka bisa mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam itu melalui majelis taklim. Ya, melalui majelis taklim. Karena waktunya juga bisa diikuti kapan saja waktunya bisa. Misalnya di waktu malam antara maghrib isya, kegiatan majelis taklim itu bisa dilakukan. Sehingga mereka yang tadinya aktivitas di kantor atau misalnya di bisnismen atau di pertanian dan sebagainya, mereka bisa mengikuti pendidikan, mendapatkan pendidikan agama Islam itu melalui pengajian-pengajian di majelis taklim. Saya kira itu sangat relevan Pak Dokter. Adakah karena kegiatan majelis taklim keluarga jadi berantakan ya? Ada ya? Sebenarnya dari sisi positif dan negatifnya itu Pak, setiap permasalahan dalam kehidupan ini pasti kedua dimensi ini ada. Ada nilai positif dan ada nilai negatif. Saya bisa mengungkapkan di antara nilai negatifnya adalah ketika misalnya dalam satu keluarga lebih banyak nih kegiatan majelis taklimnya dibanding dengan memperhatikan kondisi keluarganya misalnya. Ini
juga kadang terjadi seperti itu Pak Dokter. Kadang ada orang yang ini hanya saya bicara tentang oknum ya. Ini mungkin bagian kecil dari negatif dari orang yang terlalu aktif di kegiatan majelis salim. Misalnya ada kegiatan majelis salim di sini hadir, di kegiatan majelis salim ini hadir, di kegiatan majelis salim ini hadir, sampai di satu sisi mereka mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga misalnya. Ya, mereka mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu misalnya di rumah. Tapi di kegiatan majelis taklim, hampir semua kegiatan majelis taklim mereka ikuti. Nah, itu mungkin sebagian dari peserta majelis taklim yang ada seperti itu, ya ada seperti itu. Tapi di sisi lain manfaat atau sisi positif dari majelis taklim itu adalah ketika misalnya saya kemarin mewawancarai Pak Dokter, saya kemarin mewawancarai salah seorang dari peserta majelis saling, ya mereka bahkan ketika saya wawancarai mereka sempat meneteskan air mata karena ternyata selama ini ketika dia tidak dipanggil untuk ikut bermajelis, mereka menolak. Kemudian pada akhirnya dia ikut dan dia merasakan bagaimana manfaat yang sangat luar biasa yang dia rasakan dalam kehidupan keluarganya. Yang tadinya dalam kehidupan keluarganya teriak-teriak, ya suaminya teriak-teriak, suaminya marah-marah dan seterusnya. Tapi setelah ini kebetulan Pak Dokter, kebetulan saya untuk saat ini ketua tim Armada Safari Sholat Berjamaah. Tim Armada Safari Sholat Berjamaah di Kabupaten Sidrap itu rata-rata pengikut-pengikutnya itu adalah bapak-bapak yang aktif di kantor, yang aktif bisnis, itu yang kita panggil, kita ajak untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi ini bukan jamaah tablik, bukan. Ya, jadi kita ajak dia bergabung dengan kita di tim Armada Safari Sholat Berjamaah, kita bersama-sama di situ. Kemudian istrinya juga ikut aktif di pengajian, sehingga kemarin ketika saya wawancarai bagaimana harmoni keluarga ibu dan bapak, apakah ada perbedaan yang bapak rasakan ketika bapaknya ikut di tasbih dan ibunya ikut di majelis taklim. Beliau bahkan meneteskan air mata dan mengatakan saya sangat bersyukur Ustadz karena saat ini alhamdulillah kita sering mapangiwang di rumah ya, biasa nasa mapangiwang kubolana, biasa Makassar batina mak bicara, tapi alhamdulillah 1 tahun ini kami ikut di majelis, kami ikut di tasbih, alhamdulillah ada perubahan sedikit demi sedikit ke arah yang baik. Nah, ini yang saya katakan bahwa sisi positifnya ketika orang mengikuti pengajian di majelis taklim, setidaknya ada nilai-nilai baik yang mereka adopsi untuk mereka terapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti itu Pak Dokter. Ya, itu tadi baru dalam bentuk hasil wawancara yang sifatnya datanya masih mentah ya, karena belum teruji. Tapi kita menginginkan mencari hubungan kedua subjek penelitian itu, yakni majelis taklim dan ketahanan keluarga itu di backup oleh penelitian terdahulu. Jadi kita berangkat dari sesuatu yang punya landasan penelitian terdahulu, apakah itu ada kajian yang menghubungkan antara majelis taklim dengan ketahanan keluarga. Kan dari awal di situ kita memiliki dasar bahwa memang ada hubungannya ya, berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, jadi nanti dari penelitian terdahulu itulah kita kembangkan melakukan riset di lapangan untuk membuktikan apa betul terjadi seperti itu. Nah, jadi itu Pak Samsudin, yang sampai kita langsung turun ke lapangan, tapi tidak ada instruksi atau tidak ada legitimasi itu. Pokoknya turun saja ke lapangan. Jadi itu yang kita harapkan itu adalah
kita turun ke lapangan karena punya dasar. Dasar dari mana ya tentu ada penelitian yang relevan membuktikan hal itu. Yang kedua, ketika punya dasar kita, legitimasi kita, maka kita punya gambaran, oh ternyata yang diharapkan di dalam melihat hubungan itu adalah dimensi ini, dimensi itu ya. Jadi itu maksudnya tadi tidak langsung turun ke lapangan, tapi melihat dulu dalam dimensi penelitian terdahulu ya relevan. Mungkin bisa diulang ya tadi Pak Haji Samsudin tentang gangguan ketahanan keluarga itu ada berapa tadi ya? Ada 10-an ya? Ada 13 item, Pak. Oh, ada 13 ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sidene Rapang itu ada 13 indikator terjadinya kerapuhan keluarga. Yang pertama itu zina, tapi kasusnya di Sidrap itu enggak ada, Pak. Ya. Persinahan, yang kedua mabuk, yang ketiga madat, keempat judi, selanjutnya meninggalkan salah satu pihak, yang kedua karena dihukum penjara, selanjutnya poligami, kekerasan, selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga. Poligami juga tidak ada di Sidrap, Pak. Tidak ada perceraian yang disebabkan oleh poligami. Kemudian KDRT, kasusnya 1 kasus. Kemudian karena disabilitas atau cacat badan, tidak ada juga kasus seperti itu. Yang tinggi kasusnya adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ini yang kasusnya tinggi, 647 kasus. Ya, kemudian kawin paksa juga tidak ada di Sidrap. Kemudian murtad, ya, murtad ada kasusnya 11 kasus. Kemudian faktor ekonomi ada 2. Ya, itu 13 item yang menjadi faktor terjadinya kerapuhan atau perceraian di Kabupaten Sidrap dari hasil penelitian kami di Pengadilan Agama Kabupaten Sidene Rapang. Ya. Yang tinggi kasus. Ya, saya mau tanyakan ini. Dari indikator gangguan ketahanan keluarga itu, apa ada relasi ya, korelasi dengan peran serta atau pemberdayaan majelis taklim yang selama ini yang terjadi di lapangan? Apa ada korelasinya? Saya melihat Pak Dokter bahwa misalnya ini yang tinggi, saya menurut ini yang tinggi Pak Dokter tentang perselisihan dan pertengkaran, ya, karena ini yang tinggi. Sebenarnya kalau kita mau melihat korelasinya bagaimana di majelis taklim, sebenarnya di situ titiknya Pak Dokter. Misalnya kenapa misalnya terjadi percekcokan di dalam keluarga, ya, apa yang menyebabkan sehingga terjadi percekcokan, terjadi perselisihan di dalam keluarga. Itu salah satu faktornya, itu salah satu indikator yang bisa kita dapat di majelis taklim itu tadi di sini, di titik ini adalah bagaimana harmoni, bagaimana anggota majelis taklim ini atau masyarakat yang ikut bermajelis ini ya diberikan pemahaman oleh para ustadz atau ustazah tentang membangun komunikasi yang baik antara pasangan masing-masing dalam berumah tangga. Sebenarnya ketidakcocokan dan percekcokan itu Pak, yang saya amati itu terjadi karena sebenarnya karena pengaruh kurangnya komunikasi, ya, atau tidak harmoninya komunikasi dalam berumah tangga. Ya, andaikan misalnya komunikasi ini berjalan dengan baik, ya, dan bisa juga terjadinya diskomunikasi antara pasangan yang rentang perceraian yang dimaksudkan ini itu karena kurangnya pemahaman atau pendidikan agama Islam yang merasuk di dalam jiwa mereka masing-masing. Ya, karena sebenarnya ada juga mungkin ini hasil penelitian saya lagi Pak Dokter, kemarin juga saya
wawancarai salah seorang pengurus majelis taklim sebagai tokoh agama juga di kelurahannya. Beliau mengatakan begini, ada beberapa kasus rumah tangga yang datang ke rumah minta bantuan saya sebelum mereka ke pengadilan. Akhirnya saya mediasi, ya, memberikan pemahaman kepada keduanya. Akhirnya mereka tidak jadi Pak Dokter datang ke pengadilan untuk bercerai. Nah, dan ternyata intinya di situ bahwa hanya terjadi diskomunikasi sebenarnya antara pasangan suami istri yang menyebabkan tingginya perceraian di Kabupaten Sidrap itu karena percekcokan, karena kesalahpahaman. Nah, kalau harmonisasi komunikasi ini terjalin dibangun dengan baik, saya pikir ke depannya fungsi majelis taklim ini untuk menyampaikan kepada masyarakat atau kepada anggotanya, kepada jemaahnya tentang bagaimana sesungguhnya membangun komunikasi yang baik dengan pasangan atau dengan anak-anak di rumah. Saya yakin itu akan tercapai ketahanan keluarga, Pak Dokter. Ya, seperti itu analisa saya. Jadi tadi masih ada terpisah ya antara seharusnya dengan kenyataannya gitu ya. Jadi tolong dipisahkan Pak Haji Samsudin, kita bicara dulu apa adanya yang senyatanya di lapangan. Kalau misalnya ada tidak terlalu connect ya, tidak terlalu connect lah itu ya, berdasarkan ini. Nah, misalnya tentang miskomunikasi, adakah materi komunikasi di majelis taklim? Singkat lagi Pak Dokter. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya masalah ekonomi, adakah tentang pemberdayaan ekonomi di majelis taklim? Jadi kita bicara apa adanya fakta di lapangan. Nanti setelah itu di pembahasan nantinya itu baru kita ingin memberikan satu gambaran sejatinya pemberdayaan majelis taklim itu seperti ini ya. Jadi bagaimana sistem manajerialnya, bagaimana kurikulumnya, programnya, nah narasumbernya, anggarannya, dari segi strateginya, medianya, evaluasinya. Jadi itu supaya nanti ada yang menjadi temuan kita ya. Jadi setelah kita bicara fakta apa adanya, baru kita mencari sesuatu apa yang sejatinya model atau apapun bentuknya pemberdayaan majelis taklim itu agar berimplikasi kepada ketahanan keluarga. Yang selama ini kita lihat, kita akui itu kayaknya lemah hubungannya. Banyak majelis taklim, tapi banyak juga retak ketahanan keluarga. Berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Sekira seperti itu. Pak Haji Samsudin, terima kasih pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke promotor sekaligus penguji Pak. Kita mulai dari Prof. Rahman Keteng. Silakan Prof. Halo, Prof. Rahman Keteng. Halo, Prof. Rahman Keteng. Tidak tidur lagi. Halo, Prof. Prof. Rahman Keteng. Ini kapan sholat? Oh ya, kalau begitu kita ke Prof. Siridangga dulu. Silakan, Prof. Prof. Siri, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara cepat
Yang pertama, Ya. saya mau sampaikan kepada bab satunya, pendahuluan. Saya minta untuk disebutkan latar belakangnya. Silakan. Ya, silakan Pak Samsudin disebutkan latar belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari masalah yang kami tulis di sini terkait yang pertama bahwa Majelis Taklim itu adalah lembaga pendidikan non formal. Yang kedua, masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Sidrap. Yang kedua, materi yang dibahas pada Majelis Taklim itu masih materi berkaitan masalah ibadah-ibadah maktab. Itu Pak. Demikian Prof. Silakan lanjut. Ya, lanjut. Nomor 7. Sudah dapat? Ya, Nomor nomor 7. 7 halaman 7 Prof. B. Dibaca Pak Prof. Ya, ya, sebutkan. Silakan dibaca Pak. Identifikasi masalah. Ya, Tidak diragukan lagi banyak faktor yang secara signifikan mempengaruhi perubahan peran lembaga pendidikan non-formal di masyarakat. Pentingnya peran dan fungsi manajemen Majelis Taklim dalam kemajuan pendidikan Islam. Mulai dari era Nabi hingga masa kejayaan Islam telah diakui secara luas. Namun pada masa sekarang, peran dan fungsinya mengalami tren marginalisasi yang semakin meningkat. Oleh karena itu sangat penting untuk mencari pendekatan alternatif guna memastikan Majelis Taklim dapat secara efektif menjalankan tanggung jawabnya dan berkontribusi terhadap kemajuan Islam secara keseluruhan serta perannya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Sideneng Rapa. ya cukup. Lanjut. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Penelitian yang relevan. Untuk membangun kerangka komprehensif, penulis dapat menjelaskan temuan penelitian ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian disertasi ini dengan cara sebagai berikut. Dalam penelitian ini, Hajjah Alfiah mengkaji tentang Badan Penghubung Majelis Taklim BKMT dalam kemajuan pendidikan agama non-formal dan non-keagamaan. Penulis hanya fokus pada aktivitas Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal dengan menonjolkan beragam fungsi dan kontribusinya kepada masyarakat. Sifat Majelis Taklim sendiri yang menjelaskan tindakannya Cukup. sebagai organisasi pendidikan non-formal. Berbeda dengan disertasi penulis. Penelitian ini Ya, cukup Pak Sam. Ya. Lanjut Prof. Cukup. Lanjut halaman 53. 51. Halaman 51. ya, Ya, akhlak kepada tetangga dan masyarakat. Ruang lingkup moralitas yang di bawah saja, yang di bawah. yang ayatnya Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harami walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbikum wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin
an saddukum anil masjidil harami an taqtadu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, bisa dilanjutkan. Ya, Terjemahnya. Terjemahnya. terjemahannya. Ya. Ya. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, atau qalaidah, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Jangan pula mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ya. Lanjut. Halaman 63. Yang mana Pak Prof? Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Terjemahnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya. Halaman 69. Rabbi habli 69. ya, Ya. ya Tuhanku, Di sini tidak hanya saya mau perlihatkan saja bahwa ini ada begini. Oh ya, Ya. Nanti diperbaiki. doa. Ya, tidak usah. Tidak usah, Pak Sam. Lanjut. Ya. Kita lanjut. 76. Ya. Kerangka pikir. Ya, coba. Jadi landasan normatifnya itu Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shushu fanshushu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Kemudian Ya, cukup. Kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Bab 4. Halaman berapa Pak Bro? Ya. Bab 4. Bab 4. Objek penelitian. Halaman 86. Objek penelitian. Ya, silakan. Ya. Gambaran Kabupaten Sidrap, sejarah Kabupaten Sidrap. Narasi lontara mula di temampakna tanah residendreng berkisar pada Toko Sanggala, seorang raja yang memerintahkan sebagai raja di tanah Toraja. Menurut catatan, Sanggala dikatakan telah menjadi ayah dari total 9 anak yang secara khusus diidentifikasi sebagai Lemak Daremang,
lawenararu, la tengalipu, la pasampoi, la pakolongi, la babari, la panaungi, la mapesasu, la mapatundu, la daremang. Ya, cukup. Kita sudah sedikit lagi di belakang. Bab 5. Ya. Bab 5 hasil Ya. penelitian. Sistem pemberdayaan majelis taklim. Kabupaten Silakan. Sidang Rapang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sangat memungkinkan untuk tumbuh kembangnya pemberdayaan pendidikan berbasis non formal seperti majelis taklim. Data dan jumlah majelis taklim yang efektif, yang aktif dan terdata di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidang Rapang berjumlah 338 majelis taklim di 11 kecamatan sebagai termuat dalam tabel sebagai berikut. Ya, cukup. Ya, bisa terakhir. Ya, sudah, Prof? Ya, Oh iya. terakhir. Oh iya, terakhir. Ya, Bab 6 bab 6 ya tuh. Bab 6 kesimpulan. Kesimpulan pertama, fakta dan realita menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga di Kabupaten Sidang Rapang masih sangat rentan dengan perceraian. Hal ini ditandai dengan tingginya angka perceraian mencapai 819 perkara pada kantor Pengadilan Agama kelas 2A Kabupaten Sidang Rapang tahun 2022. Ya, masih lanjut sedikit, Pak. 2. Majelis Ya. Taklim Kabupaten Sidang Rapang relatif memiliki potensi yang cukup besar dalam upaya penguatan ketahanan keluarga. Secara kuantitas kelembagaan ada 338 majelis taklim yang tersebar di seluruh Kabupaten Sidang Rapang. Di antaranya ada 229 yang aktif, intens melakukan pengajian pekanan atau mingguan, bulanan. Di samping itu secara sumber daya manusia atau pengajar, pengisi taklim, ada 110 penyuluh agama Islam sebagai pengajar tetap yang dibantu 252 mubalik sebagai pengajar tidak tetap dengan kualifikasi pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah pemberdayaan yang ditempuh majelis taklim dalam penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidang Rapang ada 2. Yang pertama, kolaborasi dengan pimpinan daerah Aisyah dan pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Keduanya ini memperluas materi taklim dari masalah ibadah, mahda ke masalah-masalah muamalah, terutama yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, di antaranya pendidikan, ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan keluarga. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ya. Ya, terima kasih. Kita selanjutnya ke Prof. Rahman Keteng. Halo, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan sidang, para Dewan Penguji, Saudara Pengendus, Saudara Samsudin. Apa yang diteliti oleh Saudara Pengendus yang disuguhkan dalam ujian ini yaitu sistem pembelajaran majelis taklim terhadap penguatan keluarga di Kabupaten Sidrap. Sekarang kita ini berada pada tahap terakhir dari pelaksanaan seminar untuk menuju pada promosi, yaitu ujian tutup.
Dalam ujian tutup ini mestinya pembenahan yang menyangkut masalah judul yang perlu dipertegas. Oleh karena itu, kalau saya selaku promotor, ya, terserah saudara sebagai promompendus, merubah judul itu ada fasenya. Fase pertama itu pada saat seminar proposal hasil. Jadi kalau sudah masuk pada tahap terakhir sebelum promosi, ya sebenarnya inilah ujian ini. Kalau promosi itu kan hanya mempromosikan. Ya, jadi kalau dirubah menjadi seperti tadi yang diusulkan Pak Hamang itu, ya, saya serahkan kepada Anda apakah mau mengikuti atau tidak. Ya, karena kalau itu dirubah berarti Anda harus kerja keras kembali. Yang perlu diperbaiki di sini yang memang belum dijelaskan itu pengertian sistem. Sistem itu adalah keseluruhan bagian-bagian yang namanya subsistem. Dari sistem pembelajaran majelis taklim terhadap penguatan, nah itulah yang resmi Anda bahas di sini. Tabe Pak Prof, kecil Bagi suaranya promotor Pak. saya punya pendirian seperti itu. Masih sebagai promotor ya, Anda punya hak. Kemudian kita ke ini, ke pengertian baku dari majelis taklim itu. Pengertian baku dari majelis taklim itu, sebenarnya majelis taklim ini sudah ada sejak masa Nabi. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan. Dan hampir atau sebagian besar, bahkan keseluruhan pendidikan yang dilaksanakan oleh Nabi itu dikategorikan sebagai majelis taklim. Ya. Tidak kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya Ada Pak contoh Prof. kita lihat dalam satu hadis Nabi. Yaitu pada waktu Rasulullah SAW berada dengan para sahabat dalam satu majlis. Sementara Rasulullah SAW melakukan aktivitas dalam majlis itu, tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui dari arah mana dia datang. Langsung berhadapan lutut dengan lutut Nabi dan menyampaikan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya yang disampaikan kepada Nabi itu mulai dari mal iman, mal Islam, al-ihsan dan seterusnya. Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang datang ini dijawab oleh Nabi secara lengkap. Pertanyaannya tentang Islam dijawab, al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa tasumur Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pertanyaan tentang iman juga dijawab, al-iman antu'mina billahi dan seterusnya. Lalu sampai kepada pertanyaan al-ihsan, mal-ihsan juga dijawab Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kemudian juga menanyakan tentang mata sa'ah dan seterusnya. Nah, ini terjadi dalam forum majelis taklim. Ya. Dan hampir keseluruhan kegiatan pendidikan yang dilakukan Nabi baik pada waktu di Mekah maupun setelah di Madinah itu dilakukan di dalam sistem majelis taklim. Nah, sekarang kita masuk dalam sistem majelis taklim yang dibicarakan di sini tentu majelis taklim yang baku yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Majelis taklim itu adalah suatu lembaga pendidikan non formal ya yang dilaksanakan ya
melalui tuntunan Departemen Agama melalui satu direktorat yang bernama Direktorat Penerangan Agama ini kemudian dia amanati untuk melaksanakan pendidikan agama, ya, pendidikan agama di luar pendidikan formal di sekolah, ya. Jadi kita lihat bahwa pendidikan agama itu masuk di sekolah umum setelah keluarnya surat edaran Menteri Agama, ya, yang menyatakan bahwa, ya, pendidikan agama wajib diberikan di sekolah umum, ya, sebagai konsekuensi dari keputusan MPRS yang menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah umum. Nah, dengan keluarnya instruksi ini, maka Kementerian Agama melakukan pendidikan agama di sekolah umum yang dilakukan oleh guru yang bernama guru honorarium. Karena belum sempat untuk mengangkat guru agama yang berstatus pegawai negeri. Sementara pendidikan agama sudah harus diberikan dengan keluarnya surat edaran itu. Nah, setelah pendidikan agama itu berlangsung, ya, sesuai dengan ketentuan itu, dan pada saat dilengkapi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendidikan agama itu, maka Kementerian Agama diberikan hak untuk mengangkat guru yang berstatus pegawai negeri. Ya. Dengan diangkatnya guru yang berstatus pegawai negeri secara bertahap, guru agama honorarium itu dialihkan dari jawatan pendidikan agama ke jawatan penerangan agama yang sekarang bernama Direktorat Penerangan Agama, ya, dengan menetapkan mereka sebagai guru agama honorarium yang tugasnya pada objek yang bernama Majelis Taklim. Dari disinilah lahirnya Majelis Taklim, dan untuk jelasnya saya kira saya kasih tahu dulu Pak Samsudin, bacalah buku Nyonya Aisyah Dahlan yang berbicara tentang, ya, pendidikan Majelis Taklim, ya. Majelis Taklim mengalami perubahan dari masa ke masa. Ini perlu saya sampaikan. Di era Orde Baru, Majelis Taklim itu, ya, dimanfaatkan oleh organisasi politik yang terbesar pada waktu itu yang bernama Golkar, ya. Ya. Menghimpun semua guru-guru agama honorarium yang ada di bawah Kementerian Agama, di bawah penerangan agama itu di dalam satu wadah Badan Koordinasi Majelis Taklim, ya, yang diarahkan untuk kepentingan politik Golkar pada waktu itu, ya. Nah, inilah Majelis Taklim, inilah sebenarnya yang dibicarakan oleh Pak Samsudin, ya. Nah, bukan Majelis Taklim dalam artian luas. Saya tidak tahu apakah yang 328 yang ada di Sidrap itu Majelis Taklim yang seperti ini, ya. Karena ini yang baku dalam Majelis Taklim kemudian, ya. Dengan demikian lahirlah keputusan Menteri Agama yang mengatur tata laksana Majelis Taklim itu, ya. Ini saya kemukakan karena kebetulan saya adalah mantan pejabat Kepala Bidang Penerangan Agama di Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan Majelis Taklim itu dengan memanfaatkan guru agama honorarium yang disingkat GAH, ya, dengan fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, mestinya Majelis Taklim yang dibicarakan di sini harus bertumpu ke situ, ya. Nah, coba nanti dilihat guru agama yang
guru agama honorarium yang ada ini, yang terlibat dalam majelis taklim ini, yang 328 orang itu, apakah terdata di Kementerian Agama? Kalau terdata pasti berada di dalam Direktorat Penerangan Agama. Sekarang ini namanya berubah, tetapi fungsinya sama. Tapi Pak Prof, jadi kalau untuk saat ini Untuk memanfaatkan ya, arah daripada majelis taklim ini, kalau saya melihat di disertasi Anda ini, memang sedikit ada pertanyaan karena larinya ke NTCR, bidang kerja dari BP4 yang ada di urusan agama, yang mengurusi tentang nikah, talak, dan perceraian. Ya. Itu pun tidak ada masalahnya karena mau diarahkan ke sana majelis taklim, karena itu juga merupakan satu objek, apalagi kalau dikaitkan dengan ketahanan. Ya, di ketahanan di sini kan dibicarakan tentang ketahanan keluarga. Ya, karena memang itu yang mengurusi masalah kekeluargaan. Ya, ya. Tetapi jangan lepas daripada koordinasi majelis taklim. Yang kalau tadi Pak Ampu Asem meminta supaya ada ayat yang mendukung, ya hadis yang mendukung majelis taklim itu adalah hadis sahih. Ya. Hadis Rasulullah SAW, alimu auladakum ala salasi hisalin, hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil Quran. Nah, kesanalah diarahkan program majelis taklim yang ada di bawah penerangan agama itu. Ya, yaitu pertama menanamkan akhlakul karimah, ya, yang diambil dari kalimat hubbi nabiyikum, menanamkan kecintaan kepada Nabi. Menanamkan kecintaan kepada Nabi ini dengan menyampaikan kepada mereka tentang akhlak perilaku Nabi yang tadi dikatakan oleh Pak Ambo itu, ya akhlak itu luas. Akhlak keluarga, akhlak masyarakat, akhlak dan akhlak antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pribadi. Nah, itu luas. Yang kedua, wa ali baitihi, ya, menanamkan kepada mereka tentang bagaimana mereka hukum terhadap anggota keluarganya. Yang ketiga, wa tilawati Quran, menanamkan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, majelis taklim itu dititik beratkan kepada pendidikan non formal di masyarakat. Karena sudah ada pendidikan formal yang dilakukan di sekolah. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat pertumbuhan majelis taklim di Indonesia itu, kenyataannya lebih didominasi oleh kaum ibu. Ya, walaupun ada juga ya majelis taklim kaum bapak. Ya. Jadi saya harapkan supaya arah dari disertasi Pak Samsudin ini, yaitu pertama tadi karena Anda berpijak pada sistem. Ya, ya sistem itu mendukung. Sistem itu ya merupakan suatu fungsi yang terdiri dari bagian-bagian di mana semua bagian itu berfungsi, yang disebut subsistem. Ya, untuk mewujudkan majelis taklim ini sebagai suatu penguat ya ketahanan keluarga, lalu dibawa ke bidang tugas BP4 tadi tidak apa-apa, tetapi harus tetap berpijak pada fungsi majelis taklim. Ya, jadi saya selaku promotor kalau saran dari Pak Haman tadi ya tergantung kepada Anda. Ya, ya apakah Anda mau kerja dari awal lagi untuk ya sementara sudah ada di penghujung perjalanan untuk masuk pada promosi. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ya, Prof. selanjutnya kita ke Prof. Berat sekali pertolongan lagi dari Jawa. Waktu kita mapet. Ini Wacawa-cawa nih. Wacawa-cawa nih Pak Haji.
Ya, silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita melihat judul tadi, ini adalah sistem pemberdayaan majelis. Sesuai apa tadi yang disampaikan oleh Pak Manggeteng, bahwa kalau berbicara persoalan sistem itu berarti ada kumpulan, ya, ada kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di dalam elemen itu tentu ada prosedur, ya, ada aturan, ada konsep dan struktur yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mengolah suatu aktivitas atau semacamnya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Manggeteng, dan memang itu yang harus terbahas di dalam disertasi tersebut karena ada kata sistem. Nah, inilah yang harus disusun secara sistematis tadi, itu sistem tentang pemberdayaan majelis. Tentu di dalamnya ada prosedurnya, ada aturan dan konsep, begitu pula dengan struktur yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itu yang dimaksud itu. Nah, mungkin nanti secara sistematis sistematikanya nanti dilihat kembali supaya disertasi ini lebih terarah dan lebih bagus untuk dibaca oleh publik ya. Oke, jadi nah yang menjadi inti pertanyaan saya di sini, karena ini adalah sebuah sistem ya, sistem apa ya? Sistem pemberdayaan manusia. Yang saya ingin mendapat jawaban dari Pak Sam, bahwa apa-apa saja yang sudah dilakukan pemberdayaan majelis taklim yang ada di Rapang itu, ya, dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga, tentunya melalui pemberdayaan majelis taklim. Silakan dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk yang saat ini, Bu Prof, upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan majelis taklim di Kabupaten Sidrap untuk saat ini adalah masih fokusnya untuk saat ini adalah fokus untuk saya menyusun dalam bentuk kurikulum, dan nanti itu kurikulum yang akan saya sebarkan di seluruh majelis taklim yang ada di Kabupaten Sidrap. Dan insya Allah saya yakin bahwa kalau misalnya majelis taklim nanti, pengurus majelis taklim ini semua berfokus pada materi atau kurikulum yang ditawarkan, saya yakin apa yang menjadi niat untuk mencapai ketahanan keluarga setidaknya bisa kita dapatkan di situ. Ya, jadi yang bersifat edukasi ya. Tentunya yang bersifat edukasi ini di dalam kurikulumnya nanti itu ada nilai-nilai agama dan moral ya. Tentunya majelis taklim di sini dapat menjadi sebuah platform ya untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anggota keluarga sehingga memperkuat nilai-nilai positif dalam keluarga tadi. Jadi seperti itu harapan kita dalam disertasi ini, dan mungkin Pak Samsudin nanti bisa menunjukkan bahwa inilah kebaruan daripada disertasi saya sebagai kontribusi terhadap majelis taklim khususnya yang ada di Sidendran Rapang dan pada umumnya yang ada di Sulawesi nantinya ya. Jadi ini akan dibaca oleh orang banyak. Jadi perlihatkanlah bahwa kontribusi atau kebaruan daripada disertasi saya dalam sistem pemberdayaan majelis taklim ini, inilah dia. Dan nanti Pak Samsudin itu dianggap sebagai doktor sistem pemberdayaan majelis taklim ya, dalam penguatan keluarga ya, jadi itu nanti keahlian yang ada di sana, dan tetapi tidak bisa luput dari
output kita outputnya itu adalah PAI, pendidikan agama Islam. Makanya tadi Pak Halik menyampaikan bahwa apakah kita ini bisa diposisikan sebagai pendidikan non formal atau kelembagaan dakwah. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bahwa output pendidikan agama itu harus berbicara banyak tentang pendidikan agama di dalam disertasi Bapak nanti sebagai hasanah keilmuan pendidikan Islam. Saya kira itu saja Pak Moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Wardah kepada yang sudah memberikan bagian-bagian akhir. Ya, memang Syamsuddin memang beberapa catatan-catatan yang bisa menguatkan sebenarnya. Jadi kalau tadi harapan-harapannya semuanya menguatkan dan sepertinya tidak hanya mengulang dari awal, tapi hanya menguatkan, sebenarnya substansinya lebih pas. Nah, gitu ya, kita ucapkan selamat lah Prof. Ini sudah Prof. Samsudin, saya mau bilang ini, amin saja ya. Cawa-cawa nih. Jadi sisa Pak Samsudin sudah selesai ini langkah coba dikonkretkan itu pengertian sistem. Langkah yang apa ini? Pak Samsudin. Ya, Pak Samsudin. Pak Samsudin, coba dijelaskan itu uraiannya tentang sistem. Oh iya Pak Prof, ya siap. Sistem itu kan bagian-bagian, semua bagian-bagian yang menyatu